Kalau kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke, ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Lagi-lagi KDM dikata-katain pencitraan. Kalau dikatain pencitraan sih aku tidak setuju ya. Kalau aku pribadi itu tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kalau dikatakan konten kreator ya memang konten kreator. Ada masalah dengan konten kreator? Kalau menurut aku tidak ada masalah selama menghasilkan, selama uangnya itu untuk warganya, untuk rakyat tercintanya. Apalagi seperti KDM itu ya, sudah puluhan miliar membantu rakyat-rakyatnya di hasil konten. Mending kalau menurut aku gubernur ngonten dan mensejahterakan rakyat, itu positif kalau menurut aku. Tapi daripada kalian itu juga ngonten tapi tidak menghasilkan, malah nyinyir, malah ngatain KDM, kalau menurut aku tuh salahnya tuh di kalian, bukan di KDM. Kalau menurut aku ya, KDM aja kalau ngomong AB itu sudah viral karena beliau tuh memang sudah konten kreator yang hebat, karena memang gubernur hebat kalau menurut aku ya. Aku nyampe ngomong juga konten kreator ya, memang konten kreator ya, namanya juga kita itu ngomong berkarya di depan kamera seperti ini dilihat orang ya, memang konten kreator, memang benar. Tapi kalau dikatain pencitraan, aku tidak setuju. Kenapa? Dibilang, apalagi dibanding-bandingkan dengan Bapak Purbaya, yaitu menteri kita, menteri keuangan. Ya, tidak usah kita membanding-bandingkan orang lain. Kenapa? Ya, karena mereka memiliki plus minus, memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri kalau menurut aku. Jadi kalau di sini aku tuh fokus kepada KDM. Ya, KDM memang sangat banyak membantu rakyat-rakyat kecilnya, bahkan rela meluangkan ataupun rela mengorbankan harta jiwa raganya demi Indonesia tercinta. Itu kalau menurut aku. Yang namanya pejabat ya harus memang seperti itu. Ini dia tanggapan dari KDM. Begitu legowonya, begitu santuinya, dan begitu Masya Allah jawabannya. Ini dia jawaban dari KDM. Kalau kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke, ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy ya konten kreator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan. Semesta sedang melakukan penyeimbangan dengan dilakukan ekstremisasi. Setuju saya, Mas. Jadi kalau misalkan sesuatu tidak bisa diubah, maka tuh yang terjadi adalah perubahan dengan pembiaran. Contoh, kita nggak bisa mengubah saat ini menjadi malam hari, Mas. Kita kan saat ini posisi pagi hari. Iya, iya. Bagaimana cara untuk mengubah pagi hari jadi malam hari? Yaitu dengan ekstremisasi. Yaitu apa? Dibiarkan saja. Nanti akan muncul puncaknya hari ini pada pukul 00.00. Dan itu akan berganti. Atau ditunggu beberapa jam, nanti sudah maghrib. Artinya, kita tuh cuman tinggal nungguin aja sampai gelapnya gelap banget. Baru akan muncul matahari terbit. Tapi kan harapan kita selama kita masih hidup, kita nikmatin itu, Mas. Bayangin kalau kita udah nggak ada, terus Indonesia baru itu. Ya, kita bisa nikmatin itu di alam lain ya. Percuma juga. Oke. Saya juga ingin balik ke KDM lagi di dalam beliau kan bikin gebrakan-gebrakan program-program yang itu unik ya kan, mengagetkan gitu ya, menggerakkan gitu ya, dan transformasi perubahan benar-benar nyata. Tapi kan itu juga diiringi oleh sebuah kritik yang sangat tajam gitu. Nah, sosok KDM di dalam menjawab kritik bagaimana menurut Mas Arief? Saya kemarin nonton di channel sebelah. Kan salah satu kritik kepada beliau adalah gubernur kok ngonten. Pencitraan. Dan seolah-olah kata pencitraan itu jadi seburuk itu. Citra, itu dulu lotion pemutih, Mas. Kata pencitraan. Bahkan satelit melakukan pencitraan bumi. Pencitraan itu sebenarnya bukan kata-kata yang buruk. Citra itu sebenarnya tujuannya adalah menampilkan dan sebagainya. Ya. Tapi akhirnya seolah-olah karena dibumbui politik, seolah-olah dikemas supaya nanti untuk terpilih, akhirnya nampak baik-baiknya saja, buruknya enggak. Nah, kemarin angle-nya dari Kang Deddy, dia tidak menolak dikatakan pencitraan. Dia tidak membangun sebuah argumentasi, enggak. Dia malah bilang gini, enggak apa-apa saya bilang pencitraan. Kenapa? Dengan saya melakukan pencitraan seperti ini, saya itu bisa menjawab kalau ada fitnah tentang saya. Kang Deddy mengharuskan vasektomi katanya kan. Loh, itu salah. Tonton video saya yang durasinya 1 jam pidato. Karena saya punya konten, saya bisa membuktikan bahwa itu salah. Coba kalau saya nggak konten, terus ada berita miring, kita nggak bisa klarifikasi karena nggak punya fakta. Ada dokumentasinya. Nah, ya? Artinya di situ saya lihat, pejabat harus konten ternyata. Supaya nggak bisa difitnah. Atau dia punya bukti klarifikasinya.
Kang Deddy Mulyadi alias KDM, mohon maaf ini bisa berhenti nggak berulahnya ini? Pusing kepala saya, Kang. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jadi seperti yang kalian semua dan kita semua sudah tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan baru, yaitu anak sekolah dimulai tahun ajaran baru, ajaran 2025 dan 2026, ya. Anak sekolah itu akan masuk jam 6:30 pagi dan PR akan dihapuskan supaya anak bisa lebih produktif di rumah, bisa belajar memasak, belajar membersihkan rumah, membantu orang tuanya, berolahraga, dan lain macamnya. Untuk tanggapan gue terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi dua hal ini ya, masuk jam 6:30 pagi dan PR dihapus, gue udah nyiapin video tersendiri, kalian bisa cari di profil gue ya. Pokoknya udah gue siapin videonya tersendiri. Tapi kali ini gue mau merespon sama omongannya Bu Retno. Nih, omongan Bu Retno seperti ini. Dia bilang guru juga punya keluarga. Maaf ya Bu Retno, punten ini saya mohon maaf, bener-bener saya mohon maaf. Di luar ngomongin kebijakannya Kang Deddy Mulyadi terkait siswa sekolah itu akan dimasukkan jam 6:30 pagi gitu ya. Saya mau nanya apa hubungannya sama keluarga, Bu? Sekarang Ibu kalau ngomongin keluarga dan disangkut pautkan dengan bangun pagi gitu ya, Bu. Pedagang sayur di pasar, mereka bangun subuh-subuh ya. Itu juga mereka punya keluarga, Bu. Saya tahu ya, saya pribadi tahu bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang satu ini menuai paling banyak juga pro dan kontra selain permasalahan barang militer. Tapi kalau hal ini disangkut pautkan dengan keluarga, menurut saya kurang tepat ya Bu Retno ya. Bisa jadi mungkin anak 70-an, 80-an, 90-an tertawa melihat ini. Karena saya sebagai anak 90-an, dulu pun saya juga sekolah itu 6:30 pagi Bu. Jalan kaki jauh-jauh, sekolah saya juga jauh. Lagi pula menurut saya hal positifnya ya Bu, kalau sekolah itu dimajukan menjadi lebih pagi, ada positifnya juga Bu. Yang beragama muslim jadi bisa sholat subuh. Untuk orang tuanya sebagai istri bisa menyiapkan sarapan untuk suami, sarapan untuk anak, menyiapkan bekal, dan banyak hal-hal positif lainnya Bu yang bisa terjadi. Jadi jangan dilihat dari hal-hal negatifnya doang, tapi dipikirkan juga positifnya. Karena semua kebijakan itu ada positif dan negatifnya, tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihat. Kalau mau ngomongin permasalahan keluarga Bu, bapak saya rumahnya di Bekasi, kerjanya di Cikarang. Dulu zaman beliau masih kerja Bu, sebelum sekarang udah almarhum ya Bu ya. Dulu bapak saya pun punya keluarga, dia berangkat kerja jam 4 pagi Bu. Sebelum bapak saya berangkat kerja, bapak saya pun menyiapkan saya sarapan. Kenapa bukan mama? Ya karena mama saya yang pergi ke pasar sama mbak. Jadi ya mereka saling bahu-membahu dalam mendukung pendidikan saya Bu. Mereka bangun pagi, menyiapkan pelajaran saya, menyiapkan bekal saya. Jadi menurut saya kalau Bu Retno ngomongin permasalahan keluarga dan disangkut pautkan dengan masalah jam pagi, itu menurut saya kurang relevan dan kurang tepat Bu. Tukang sapu-sapu di jalan Bu, pasukan oranye itu Bu ya, jam 5 subuh mereka udah nyapu-nyapu jalanan Bu. Emang menurut Ibu mereka tukang sapu itu nggak punya keluarga Bu? Balik lagi ke ngomongin kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait sekolah jam 6:30 ya Bu ya. Masa iya Kang Deddy Mulyadi kalau mau bikin kebijakan tentang jam sekolah itu harus menyesuaikan jam rebahan orang tua? Masa iya Kang Deddy Mulyadi itu harus membuat kebijakan yang sesuai dengan jam tidur kamu? Harus sesuai dengan jam rebahan kamu? Kan enggak dong. Dan PR dihapus itu bukan berarti kalian semua itu bebas dari tanggung jawab. Memang sekolah itu tempatnya learning by doing, bukan learning by stressing. Banyak loh anak-anak sekolah zaman sekarang yang ngerjain PR-nya jam 10 malam karena setelah pulang sekolah mereka les, mereka kursus, mereka bantuin orang tua kerja, bantuin orang tua jualan, ngurusin adeknya dan segala macamnya. Akhirnya anak-anak itu mengerjakan PR jam 9, jam 10 malam dengan mata merah, mata ngantuk kerjain PR. Itu namanya bukan mencerdaskan, tapi namanya korban kurikulum. Lagi pula menurut saya pribadi PR itu juga formalitas. Ujung-ujungnya pagi-pagi bocah nyampe di sekolah nyontek PR punya temennya. Atau dia ngerjain PR dikasih PR 20 halaman bukannya mikir tapi tinggal copy paste. Atau zaman sekarang ada Google, ada ChatGPT, ada Gemini. Tinggal fotokopi aja, tinggal salin copy paste. Jadi menurut saya kalau PR dihapus itu bukan berarti anak-anak itu dibebas tugaskan dari tanggung jawab. Bukan berarti anak itu menjadi tidak belajar. Dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang kerjain PR itu yang ngerjain orang tuanya. Terus kalau orang tuanya nggak bisa, keluarganya kurang mampu, anaknya nggak les, nggak kursus, ujung-ujungnya PR-nya jelek, nyampe di sekolah tambahan nilainya jadi jelek, jadi berkurang, nilai rapotnya berkurang, orang tuanya yang sedih. Anak ngerjain PR matematika, malam-malam pusing-pusing, orang tuanya juga nggak bisa ngerjain PR matematikanya. Sedangkan anaknya juga nggak les, gimana? Gini ya Bu Retno, ini balik lagi sama Bu Retno ya. Ini gue ngomong jadi ngalur ngidul, nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian paham apa yang gue omongin gitu ya. Gini ya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya pribadi itu bukan untuk menyiksa anak, tapi untuk mengubah mindset sang anak. Menurut saya pribadi pun Kang Deddy Mulyadi itu bukan membuat kebijakan, tapi gebrakan. Dan saya tahu kalau gebrakannya Kang Deddy Mulyadi itu asem, pahit sekali di awal, tapi lihat efeknya nanti jangka panjang. Lihat nanti dampaknya jangka panjangnya seperti apa ketika anak-anak mulai dari dini dibiasakan bangun pagi, dibiasakan produktif dari pagi, dibiasakan pulang sekolah membantu orang tua membersihkan rumah, mungkin yang cewek-cewek bisa memasak, bisa belajar dikit-dikit dan segala macamnya. Lihat nanti jangka panjangnya. Sekarang kebijakan barunya Kang Deddy, masuk sekolah lebih pagi, pulang otomatis lebih awal daripada biasanya ya. Anak-anak jadi punya waktu berolahraga, jadi punya waktu lebih banyak di rumah, jadi punya waktu lebih banyak untuk meluangkan antara dirinya dengan hobinya, meluangkan waktunya untuk keluarganya dan hal-hal positif lainnya. Bisa belajar ngaji, bisa menumbuhkan rasa produktivitas anak sedari dini. Tapi kalau mindset anak cuma nunggu bel istirahat dan bel pulang, ya nanti sampai gede mindsetnya akan seperti itu. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu bukan untuk menyenangkan hati semua anak sekolah, bukan untuk menyenangkan hati semua orang tua, tapi untuk mengubah, merombak pola pikir dan mindset dari generasi ke generasi yang lebih maju nantinya. Nah, ini agak menarik. Pada urutan 2 dan 3, saya memilih 2 orang yang sekarang paling banyak diikuti media. Kalau kita lihat di handsets kita, 2 orang ini selalu muncul. Ya, ada dengan YouTube-nya sampai 3 video sehari, dan ada lagi yang cuplikan-cuplikannya. Ada yang pidatonya demikian runtun, ya, ada yang cuma statement-statementnya, terutama pada saat stop press dan sebagainya. Saya memilih adalah Menteri Keuangan kita Pak Purbaya dan juga KDM ya Kang Deddy Mulyadi, yang kebetulan baru-baru ini agak sedikit saya pikir mereka berdialog ya, walaupun mereka tidak bertemu tapi berdialog, saling mengadu kemampuan mereka untuk menyampaikan sesuatu, dan sesuatu ini adalah menyangkut keuangan negara, keuangan daerah,
daerah. Dan saya melihat Pak Purdaya, jadi dengan gayanya agak-agak koboi katanya, spontanitas. Dan pertama orang menganggap beliau ini arogan, tapi kemudian dia kemudian dicintai oleh banyak sekali views ada oleh masyarakat di Indonesia. Dia sekarang nggak peduli dengan apapun. Dia bilang di belakang saya cuma ada Pak Prabowo. Dia mengerjakan itu adalah untuk memutar ekonomi, untuk mensejahterakan rakyat. Dia ngomentarin ini, ngomentarin itu. Ada orang mengatakan dia offside, ada yang suka sekali. Tapi saya pikir Pak Purbaya public speakernya berbeda ya, dengan pilihan diksi-diksi yang sangat merayat. Semerayat sikap beliau makan di warung-warung biasa aja. Saya pikir Pak Purbaya luar biasa, dan sekarang saya tahu betul banyak sekali orang yang suka dengan Pak Purbaya sekarang. Dan KDM ya, bukan karena sekarang lagi dekat dengan beliau, juga mempunyai kekuatan yang lain ya. Kalau tidak mungkin dia punya AdSense yang bermiliar-miliar. Artinya apa? Video beliau di mana beliau berinteraksi dengan masyarakat luar biasa. Dan saya berkali-kali menyaksikan beliau pidato ya, setengah jam, 1 jam tanpa teks, runtun, ada lucunya, ada mengharukannya, dan melontarkan ide-ide yang saya pikir kadang-kadang saya nggak kepikir, luar biasa. Jadi menurut saya dua orang ini adalah orang putra bangsa terbaik dengan public speaking yang luar biasa ya. KDM banyak dikatakan inilah itulah, tapi saya pikir yang disampaikan oleh KDM adalah bagaimana dia memimpin dengan hati, menyampaikan unek-uneknya. Dia berani untuk menentang siapapun. Kemarin dia datang ke sebuah perusahaan air mineral, dia bilang dari mana ini begini-begini ya. Ini ternyata air bor, bukan pegunungan dan sebagainya. Saya pikir keberanian itu dan disampaikan dengan baik dan ditonton oleh orang, ini yang menjadi sesuatu daya tarik. Tidak banyak orang yang hampir tiap hari bikin video, dia bilang pencitraan ya, silakan. Tapi ingin saya menyampaikan bahwa orang-orang seperti ini, seperti KDM dan yang banyak sekali yang ngikutin lagi di daerah-daerah, ya pemimpin itu kan dibayar oleh rakyat. Rakyat wajib tahu apa yang dilakukan. Itulah yang menurut saya bagian dari akuntabilitas publik. Ya, selama kita melakukan sesuatu yang merupakan tugas kita sebagai kepala daerah, sebagai pejabat publik, saya pikir tidak apa-apa diwartakan. Karena rakyat pembayar pajak wajib tahu. Jadi urutan 3 dan 2 ya, saya memilih antara Pak Purbaya dan KDM yang kebetulan kemarin memberikan pertunjukan monolog yang sangat luar biasa ya, bagaimana KDM kemudian dia begitu disentil oleh Pak Purbaya, dia mencoba mengklarifikasi, mendatangin BI tidak untuk memprotes tapi memberikan klarifikasi. Ini yang saya pikir dinikmatin oleh rakyat. Begitu dong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.